Halo Sobat Dion, apakah kalian sudah menjadi peserta dari BPJS Kesehatan? Dan apakah kalian sering menggunakan kartu BPJS Kesehatan untuk melakukan pengobatan? Dan apakah kalian sudah menggunakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk mencari informasi-informasi bermanfaat? Nah, pada video kali ini, buat kalian yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, saya rasa akan sangat berguna sekali jika kalian bisa menyimak video ini baik-baik. Jadi saya akan mereview sebuah aplikasi dari BPJS Kesehatan, namanya aplikasi JKN Mobile BPJS Kesehatan. Di sini banyak fitur yang bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan informasi-informasi penting terkait dengan proses pengobatan yang sering kalian lakukan di klinik-klinik ataupun di rumah sakit yang memang sudah terhubung dengan BPJS Kesehatan. Oke, Sobat Dion, kalian simak saja videonya baik-baik. Semoga review kali ini bermanfaat buat kalian yang akan menggunakan aplikasi JKN Mobile BPJS Kesehatan. Salam dari Dion, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mulai video reviewnya, buat kalian yang sudah berkunjung ke channel catatan si Dion, saya ucapkan terima kasih. Dan saya mohon untuk subscribe terlebih dahulu, kemudian kalian aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel catatan si Dion. Baik Sobat Dion, kita mulai saja video review aplikasi JKN Mobile BPJS Kesehatan ini. Pertama saya akan buka saja terlebih dahulu aplikasi mobile JKN Mobile ini ya. Baik Sobat Dion, untuk bisa kita mereview fitur-fitur yang ada di aplikasi JKN Mobile ini, tentunya saya harus mendownload dan mendaftarkan akun kepesertaan saya di BPJS Kesehatan, sehingga saya bisa memunculkan menu-menu utama yang ada di aplikasi JKN Mobile ini. Seperti yang kalian lihat, kita bisa melihat ada menu-menu utama yang terlihat di bagian bawah ya. Langsung saja saya akan masuk ke menu pertama, yaitu peserta. Di menu peserta ini kita bisa melihat daftar dari peserta yang ada di akun yang kita buat di mobile JKN Mobile BPJS Kesehatan ini. Tentunya daftar peserta ini tergantung dari jumlah daftar keluarga yang ada di kartu keluarga kalian. Baik, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ketersediaan tempat tidur. Menu ini sangat berguna sekali buat kita yang memang akan mencari rumah sakit rujukan atau rumah sakit tempat kita berobat ya, atau keluarga kita berobat. Kita bisa melihat ketersediaan tempat tidur yang available untuk kita booking lainnya. Di sini saya akan ambil contoh Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Di sini bisa terlihat di rumah sakit ini terdapat ketersediaan tempat tidur untuk ruang VIP, ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas-kelas selanjutnya. Tentunya ini sangat membantu kita ketika kita sedang mencari rumah sakit ya untuk berobat. Apalagi kita harus melakukan rawat inap. Dan tentunya dengan menggunakan asuransi dari BPJS Kesehatan ini. Baik, kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu premi. Informasi premi ini untuk memastikan tagihan per bulan itu biasanya kita ada berapa ya yang harus kita bayar. Kadang-kala kita lupa untuk membayar sehingga kita mendapatkan tunggakan dan denda. Nah, di menu ini kita bisa melihatnya secara detail nominalnya, berapa total tagihan dan berapa total denda. Mudah-mudahan sih buat kalian yang memang rajin membayar BPJS Kesehatan Premi ini tidak terlewat ya bulannya, karena sayang jika harus terkena denda. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini saya akan buka dulu menu jadwal tindakan operasi. Jadwal tindakan operasi ini tentunya buat kalian yang memang sedang melakukan proses rawat jalan ataupun rawat inap dan kalian sudah berkonsultasi ke dokter untuk sebuah tindakan operasi. Jika memang ada, kalian tentu akan melihat jadwal di sini. Namun jika tidak, kita akan mendapatkan informasi seperti ini, bahwa data jadwal operasi yang kita cari tidak ditemukan karena memang kita belum ada
tindakan atau belum ada proses berobat di rumah sakit ya. Baik, kita masuk ke menu ubah data peserta. Melalui aplikasi JKN Mobile ini, kita juga bisa merubah data kepesertaan kita ya, terutama data-data yang terkait dengan KTP. Misalnya data yang diinformasikan di JKN Mobile ini tidak sesuai dengan di KTP, seperti nomor handphone, ya kita bisa rubah juga ya, meskipun tidak sesuai di KTP. Terutama alamat surat di sini sesuai KTP atau tidak, kita bisa rubah. Baik, Sobat Dion, kita masuk ke menu selanjutnya saja. Di sini ada menu baru screening mandiri COVID. Screening ini tujuannya sih untuk tracing apakah peserta BPJS Kesehatan ini terdeteksi pernah mengalami atau tidak, atau terpapar dari COVID-19 ini. Tentunya ini sifatnya opsional ya, kalian bisa ikuti atau tidak. Di sini saya tidak akan ikuti, jadi saya akan keluar saja. Kemudian kita akan melihat menu konsultasi dokter. Ternyata untuk bisa mengikuti konsultasi dokter ini, kita harus menjadi peserta yang aktif ya. Kebetulan saya atau keluarga saya tidak menjadi peserta yang aktif untuk konsultasi dokter, jadi menu ini belum bisa dibuka. Jadi langsung saja saya akan masuk ke menu selanjutnya, program relaksasi tunggakan. Menu ini akan menginformasikan program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mengalami tunggakan untuk dibayar secara ringan, atau ada penghapusan denda atau apalah, tergantung dari kebijakan pemerintah. Namun jika tidak ada ataupun program relaksasi sudah berakhir, ya kita akan mendapatkan informasi seperti yang terlihat di bawah ini. Program pendaftaran relaksasi sebelumnya sudah selesai per 31 Desember 2020. Di sini kita juga bisa melihat ada tab info yang bisa kalian lihat ya jika nanti ada program-program relaksasi. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya. Kita buka ke page kedua dulu ya teman-teman. Kita langsung masuk ke menu pendaftaran pelayanan. Pendaftaran pelayanan ini sifatnya kalau kita akan punya rencana untuk mengunjungi Vaskes yang ada di data peserta kita di BPJS, kita akan melakukan istilahnya mau berobat atau konsultasi, dan kita melakukan jadwal ya. Kita bisa cek di sini. Oke, kita balik dulu. Kita masuk ke menu pendaftaran auto debit. Pendaftaran auto debit ini fungsinya jika kalian mempunyai rekening-rekening yang terdaftar di sini, di BPJS Kesehatan ini, seperti kalian lihat ada Mandiri, Bank PTN, Bank BRI, Bank BCA. Di sini kalian bisa mendaftarkan auto debit tiap bulan di bank tersebut. Jadi kalian harus memastikan ketersediaan saldo kalian cukup tiap bulan, sehingga dengan sendirinya auto debit akan memproses pembayaran ini setiap periode yang sudah ditentukan sebelum tanggal 10. Tentunya ini sangat berguna buat kalian yang suka lupa atau suka telat di dalam melakukan pembayaran BPJS Kesehatan ini. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya, pendaftaran peserta. Melalui aplikasi JKN Mobile ini, kita juga bisa melakukan pendaftaran peserta yang belum sempat kita daftarkan ya. Di sini kalian bisa ikuti saja instruksinya. Jika kalian masih bingung bagaimana mendaftarkan kepesertaan mandiri melalui aplikasi JKN Mobile, kalian bisa cari tutorial-tutorial yang terkait ya. Kita masuk ke riwayat pelayanan, menu riwayat pelayanan. Riwayat pelayanan ini akan dimunculkan buat data peserta yang memang sedang mengikuti proses proses pengobatan di rumah sakit ataupun klinik yang menggunakan BPJS ya. Istilahnya ini seperti histori dari
histori dari riwayat kalian berobat. Kebetulan di sini ada histori dari data peserta yang keluarga saya yang mondar-mandir ke rumah sakit. Oke, kita lanjut ke menu selanjutnya, obat ditanggung. Obat ditanggung ini jenis-jenis obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan ini. Informasinya kalian bisa baca secara detail sendiri. Kita langsung ke catatan pembayaran. Menu catatan pembayaran ini akan menginformasikan ke kita histori dari pembayaran tiap bulan yang biasanya kita lakukan dan kita biasanya menggunakan channel apa. Jadi ini cukup membantu ya, biarpun sifatnya hanya informasi. Kita bisa melihat ada pembayaran premi, ada pembayaran denda kalau memang kita pernah membayar denda. Oke, kita lanjut ke screening. Screening ini tujuannya untuk ini ya, untuk data dari BPJS Kesehatan sendiri untuk men-screening data kita ya, kepesertaan kita. Tapi saya belum pernah mencoba ini, jadi tidak tahu secara pasti fungsinya. Jadi kita back saja. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada 3 page soalnya. Nah, kita masuk ke menu cek VA. Cek VA ini untuk kita melihat nomor VA dari peserta BPJS. Ya, khawatirnya biasanya kan kita sering lupa. Jadi, kita melakukan pembayaran, kita bisa cek saja melalui JKN Mobil ini nomor VA-nya yang milik peserta BPJS kita itu berapa. Dan di situ juga tertera nominal yang harus kita bayarkan. Bisa jadi nominal ini berubah jika memang pemerintah merubah tarif preminya ya. Oke, kita masuk ke lokasi. Ternyata lokasi ini untuk ini kali ya, untuk melihat kantor-kantor dari BPJS Kesehatan dan juga Vaskesnya. Kita masuk ke info JKN saja. Di sini kalian jika masih bingung tentang aplikasi BPJS Kesehatan ini, kalian bisa cari informasinya di menu ini. Ada tentang pendaftaran, ada hak dan kewajiban, sanksi, fasilitas, dan manfaat. Ya, cukup lumayan informasi yang bisa kalian dapatkan. Kemudian kita masuk ke menu pengaduan keluhan. Jika kalian memang punya keluhan, kalian bisa ketik saja pesan di sini untuk bisa menuliskan pengaduan, ataupun kalian bisa melakukan pengaduan melalui call center dari BPJS Kesehatan. Nomornya bisa kalian lihat sendiri ya. Oke teman-teman, kita scroll ke atas. Di bagian bawah terdapat field atau kolom berita ya, yang bisa kalian baca-baca update-update terbaru dari berita terkait dengan BPJS Kesehatan ini. Untuk menunya sendiri saya rasa sudah cukup banyak saya review. Untuk kita mencari informasi tentang BPJS Kesehatan, saya rasa informasi di JKN Mobil ini cukup membantu kita untuk menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam dari Dion, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.